Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman, hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesadaran kita bahwa sungguh nikmat Allah tiada pernah terlepas sekejap mata pun dari langkah kehidupan kita. Oleh karenanya selalu dengan penuh kesadaran mari selalu hadirkan di dalam hati kita untuk selalu mewujudkan rasa syukur itu, baik secara lisan ataupun dalam bentuk ibadah yang tentunya hanya kita niatkan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita, khusus di bulan Ramadan ini, selalu dan hanya berharap kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada uswatan hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang selalu berikhtiar untuk mengikuti menegakkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang sudah diberikan tuntunan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita selalu dapat istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr yang insyaallah semua sudah ingat, sudah hafal dengan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mendasar pada ayat tersebut kita berikhtiar untuk istiqomah melazimi dan memanfaatkan waktu pada salat subuh dengan mengisi kegiatan kultum, dan tentunya selalu kami menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan itu tidak dimaknai bahwa kami yang menyampaikan itu lebih paham, lebih dijamin untuk bisa melaksanakan. Tentunya tidak ada jaminan tersebut, namun semata-mata kewajiban kita lah selaku insan yang beriman, yang Allah perintahkan untuk kita saling berwasiat kepada kebaikan. Mudah-mudahan dari segala apa yang disampaikan oleh pemateri melalui mimbar ini, mudah-mudahan kita semua bisa menerima, bisa memahami, dan yang terpenting adalah bisa mengamalkan. Dan tentunya kita hanya bersandar kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memampukan kita. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam surat Ali Imran ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang mananya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim menjelaskan dua pendapat mengenai ayat tersebut. Pendapat pertama datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sementara pendapat kedua berasal dari Ibnu Abbas, Mujahid, Atiyah, Al-Aufi, dan Ar-Rabi bin Anas. Menurut pendapat yang kedua, umat terbaik di antara semua umat adalah mereka yang selalu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan yang buruk atau mungkar. Bahkan mereka disebut sebagai umat yang paling bermanfaat bagi sesama. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam berinteraksi dengan sesama, kita dianjurkan untuk selalu bertindak bijak, terutama ketika mengajak orang lain menuju kebaikan dan mengingatkan mereka terhadap hal-hal yang negatif. Jika kita melakukan tanpa pertimbangan yang matang, bisa saja hal tersebut menyinggung perasaan orang lain, bahkan membuat mereka merasa tersakiti. Rasulullah SAW telah memberikan kita contoh yang baik tentang bagaimana cara mengingatkan, mencegah, dan menyikapi seseorang atau kelompok yang terjerumus dalam perbuatan negatif atau kemungkaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang maknanya siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaklah ia berubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selama-lamanya iman. Syekh Ahmad Farid dalam kitab Al-Bukhari fi Az-Zuhdi wa Ar-Raqaid menjelaskan bahwa hadis ini mengisyaratkan kepada kaum muslimin bahwa mengingkari perbuatan negatif itu wajib sesuai dengan kemampuan kita dalam mencegahnya, atau setidaknya kita merasa tidak suka terhadap perbuatan tersebut dalam hati. Jika tidak ada sedikit pun rasa ketidaksukaan terhadap keburukan, maka itu adalah tanda hilangnya iman. Jamaah yang dimuliakan Allah, langkah yang diajarkan Nabi SAW terkait dengan kapasitas kita. Jika mampu mengubah tangan, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, maka lakukan dengan lisan melalui nasihat atau dakwah. Namun jika itu pun tidak mampu, cukup dengan merasa tidak suka dalam hati terhadap perbuatan kemungkaran tersebut. Mengubah dengan tangan berarti kita memiliki kapasitas untuk langsung mengubah perbuatan buruk tersebut. Sementara mengubah dengan lisan maksudnya melalui nasihat atau dakwah. Sementara perasaan tidak suka dalam hati berarti jika kita tidak bisa mengubah baik dengan tangan ataupun lisan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mencegah kemungkaran atau hal-hal negatif bukan hanya terbatas pada urusan agama, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia. Terlebih lagi di tengah ujian yang tengah melanda negara kita, tentu kita sebagai pelopor perdamaian wajib meredam gejolak amarah masyarakat akibat kebijakan yang mungkin tidak dirasa berpihak kepada rakyat. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang maknanya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu
dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 175. Oleh karenanya, jemaah yang dimuliakan Allah, seyogianya marilah kita peduli dan mengikhtiarkan diri kita masing-masing untuk berupaya ikut serta dalam mencegah dan menyikapi kemungkaran-kemungkaran yang seringkali kita saksikan di depan mata kita, yang tentunya seperti yang disampaikan kami sampaikan tadi bahwa perlu kita mempertimbangkan dengan cara-cara yang persuasif, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan masalah baru. Karena niat baik itu harus dikemas dengan tindakan yang baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pemahaman kita, dan insyaallah dalam perjalanan kehidupan ke depan mudah-mudahan Allah selalu menolong kita untuk selalu berada di dalam kebaikan dan selalu berwasiat dalam kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila imamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.